bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga menjelaskan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu seperti apa dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, senantiasa mendirikan salat, dan senantiasa menginfakkan sebagian karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah dan kepada siapapun yang berhak mendapatkannya. Kemudian percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, yakni berupa suhuf dan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan khususnya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kemudian yang terakhir, percaya kepada hari akhirat dengan seyakin-yakinnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang yang seperti itulah orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang memiliki karakter sifat seperti yang disebutkan tadi, itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesuksesan di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini yang akan kita bahas ini, Allah menjelaskan tentang sifat daripada orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, percuma saja, a'anzartahu, kamu memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, sawa'un 'alaihim la yu'minun, sama saja, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan kita dengan orang kafir adalah kita senantiasa mau menerima nasihat, mau mengakui kesalahan, mau mendengarkan nasihat, mau menyadari akan kesalahan-kesalahan kita yang dapat kita ketahui dari nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Sementara orang kafir itu dinasihati ataupun tidak, diperhatikan ataupun diajukan, sama saja, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, di dalam tafsir Jalalain ini ditafsirkan oleh beliau ka Abi Jahl, seperti contoh Abu Jahal, wa Abi Lahab, dan seperti contoh Abu Lahab, wa nahwihima, dan yang serupa dengan keduanya. Bukankah Abu Jahal dan Abu Lahab ini, khususnya Abu Lahab ini adalah paman kandungnya Nabi Muhammad SAW, dan Abu Lahab ini juga kerabatnya Nabi, masih termasuk saudaranya Nabi, karena kaum Quraisy ini sepupu dengan Nabi. Bahkan orang yang di hatinya itu ada kekafiran, walaupun ada hubungan darah ataupun ada hubungan kerabat, itu tidak akan mungkin dia mampu menerima nasihat atau mau mengakui kesalahannya ketika ada saudaranya menasihati dirinya. Ini sifat dasar daripada orang kafir. Yang perlu kita ambil pelajaran dari ayat ini, adakah kekafiran itu di dalam diri kita? Ketika ada orang tua kita, ada saudara kita, terlebih ada guru kita, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara kita seiman dan seislam yang menasehati kita, apakah kita itu menerima nasihat itu dan menjadikan bahan introspeksi untuk diri kita sendiri, atau malah kita mengacuhkan itu? Kalau kita menjadikan nasihat atau teguran dari orang lain itu sebagai bentuk bahan introspeksi untuk diri kita, untuk memperbaiki karakter kita ke depan,
bisa dipastikan terbebas dari sifat kekafiran. Tapi apabila kita mengacuhkan hal itu, bahkan meremehkan itu, bahkan timbul sifat ujub, merasa kita lebih baik daripada orang yang memberikan nasihat itu, maka disitulah bisa diyakini bahwa diri kita itu masih ada benih-benih kekafiran dalam diri kita. Wal'iyadu billahi min dzalik, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat yang seperti itu. Kenapa mereka itu tidak bisa menerima nasihat? Karena kata Allah di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci hatinya. Wa ala sam'ihim, dan Allah sudah mengunci pendengarannya. Wa ala absarihim, dan juga Allah telah mengunci penglihatannya. Ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ghishawa ini penutup yang sangat tebal sehingga menghalangi dia untuk melihat suatu kebenaran, untuk mendengar suatu kebenaran, atau untuk meresapi suatu kebenaran. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka siksaan yang sangat dahsyat. Jadi orang kafir itu tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu karena Allah sudah mengunci hatinya. Allah sudah menutup hatinya dan mengunci hatinya. Allah sudah menutup pendengarannya dan mengunci pendengarannya. Allah telah menutup penglihatannya dan mengunci penglihatannya. Sehingga fala yubsiruna al-haqqa, sehingga mereka tidak mampu melihat akan kebenaran yang ada di hadapannya. Ini adalah alasan kenapa orang kafir itu tidak mau dan tidak mampu menerima kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh begini. Ini yang dicontohkan di dalam tafsir ini adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab ini kita kenal orang yang paling menjadi ikon, orang yang menjadi ikon orang-orang yang menentang terhadap risalahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan provokasi untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi lucunya, keduanya ini sebetulnya mengakui jauh di dasar hatinya dan di akalnya, dia itu mengakui dan mengagumi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu cerita, suatu saat Abu Lahab dan Abu Jahal ini membuat suatu perjanjian bahwasanya satu sama lain tidak akan pernah menemui Nabi Muhammad, tidak akan pernah mendekati kediaman Nabi Muhammad SAW. Perjanjian itu terjadi ketika salah satu di antara mereka bertemu di persimpangan jalan, di mana jalan itu jalan menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu dari keduanya itu berkata, "Kamu dari mana?" Nah, terus kamu pulang dari mana itu? Yang satu bilang kamu mau kemana, yang satu bilang kamu dari mana. Karena yang satu itu arahnya menuju ke rumah Nabi, yang satunya arahnya itu berbalik dari rumah Nabi. Maka yang satu berkata kepada satunya, kamu mau kemana? Yang satunya bertanya, kamu juga dari mana? Akhirnya mereka membuat perjanjian tadi. Kamu dari rumah Muhammad ya? Enggak. Kamu dari rumah Muhammad ya? Enggak. Kamu mau ke Muhammad ya? Enggak. Akhirnya dia membuat perjanjian. Oke,
mulai saat ini kita buat perjanjian. Tidak satupun dari kita yang akan mendekati rumah Nabi Muhammad tidak akan melewati jalan yang menuju ke jalannya rumah Nabi Muhammad. Jadilah perjanjian. Tapi lucunya, karena mereka ini kagum dengan keindahan ayat Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan qiyamul lail. Ini dua-duanya rindu. Jadi tiap malam itu kerjaannya dia mendekati rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi di dalam salat malam. Akhirnya satu dengan yang lain ini mengambil jalan berbeda untuk menuju rumah Nabi Muhammad. Lucunya mereka itu akhirnya adu pantat, bertabrakan adu pantat. Akhirnya setelah adu pantat itu selalu berbalik. Nah, ngapain kamu di sini? Nah, kamu ngapain di sini? Bukankah kita sudah mengadakan perjanjian bahwa kita nggak akan ketemu di sini, kita nggak akan ke sini, kita nggak akan deketin Muhammad. Kenapa kamu? Lah kamu? Akhirnya mereka mengakui, ya sebenarnya saya itu nggak bisa tidur sebelum mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Muhammad ketika dia sedang beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya udah, kalau itu kita sama. Tapi ini hanya kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Padahal sudah seperti itu, Pak. Sudah punya kekaguman kepada Al-Quran. Tapi Allah menutup hatinya, Allah menutup pendengarannya, Allah mengunci matanya untuk melihat, merasakan dan mendengarkan kebenaran dari Al-Quran. Hanya bisa mengagumi saja. Sementara kita itu jauh loh dibandingkan mereka. Kadang kita mendengarkan lantunan Al-Quran aja kita nggak punya rasa kangen, kita nggak punya rasa tersentuh, kita nggak punya perhatian, kita nggak mendapatkan hidayah dari mendengarkan Al-Quran itu. Tapi kita beriman kepada Allah. Itu bedanya. Karena walaupun kita belum mendapatkan perasaan tersentuh dengan lantunan Al-Quran, belum bisa mendengarkan keindahan Al-Quran, belum bisa melihat kebenaran Al-Quran, tapi Allah masih memberikan kita iman. Artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu, masih punya kesempatan untuk menggali hal itu. Sementara Abu Jahal dan Abu Lahab ini sudah jelas dia itu tersentuh dengan Al-Quran sampai tidak bisa tidur kalau tidak mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan salat malam. Sampai begitunya daunnya dia dapat, perasaannya itu sudah dapat, tapi imannya nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita akhirnya menjadi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal yang tadinya kita beriman, karena kita tidak meningkatkan keimanan kita sehingga menciptakan daun di dalam diri kita terhadap Al-Quran, dan juga tidak bisa menangkap keindahan dari mendengarkan Al-Quran, dan juga tidak bisa melihat kebenaran dari Al-Quran yang kita baca. Takut-takutnya nanti Allah malah mengangkat keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai seperti